Salam budaya, budaykan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kembali lagi ke podcast HMJ Ilmu Ekonomi bersama saya Muhammad Hidayatullah. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai bareng kita aja. Jadi ya akhir-akhir ini kita masih saja membahas isu-isu yang sedang tren, yang sedang panas terkait kebijakan efisiensi anggaran itu sendiri di sektor pendidikan. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita pada hari ini, kita kedatangan tamu luar biasa yang spesial pada hari ini, yakni Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar periode 2025-2026. Dengan ini Kakanda Zulhamdi. Ya. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi akhir-akhir ini kesibukan Kakak apa? Ya akhir-akhir ini kan saya ini secara pribadi ya masih formatur sebagai Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Jadi akhir-akhir ini kami lebih mempererat silaturahmi hubungan antar fakultas. Dan juga kami sedang mempersiapkan pelantikan untuk pengurus Demayu itu sendiri. Baik. Jadi semoga kedepannya bisa sukses dan terjadi dengan baik. Amin amin. Nah, jadi seperti ini Kak, mengenai isu yang tren sekarang, bagaimana pandangan Kakak terkait efisiensi anggaran itu sendiri? Oke, hasil daripada kajian kecil-kecilan saya secara pribadi melihat dan memandang efisiensi anggaran yang kemudian dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran pada periode kali ini, ya saya anggap ini adalah suatu gebrakan baru dalam pemerintahan di negara kita, yang dimana efisiensi anggaran ini merupakan langkah untuk bagaimana mengefisienkan anggaran-anggaran yang tidak digunakan secara selektif. Jadi saya rasa saya sepakat dengan kebijakan efisiensi anggaran ini. Akan tetapi kalau kebijakan efisiensi anggaran ini dipangkas sedemikian rupa pada sektor pendidikan, ya, dan ini akan merenggut hak-hak kebebasan bagaimana kita menciptakan sekolah gratis di Indonesia. Ya saya rasa kurang sepakat terkait itu, karena saya anggap keluarnya Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran ini merupakan, ya, di situ di beberapa poin dituliskan bahwa efisiensi anggaran ini untuk bagaimana menselektifkan anggaran terkait seremonial, perjalanan dinas, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Jadi kami anggap bahwa efisiensi anggaran ini, ya, kami anggap bagus untuk bagaimana meminimalisir penggunaan anggaran yang bisa saja dimanipulasi oleh pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang di negara kita, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi kalau efisiensi anggaran itu telah efisien dari sisi tonnya, jadi kayak apakah sudah efisien Kak dari sisi tujuannya seperti itu? Ya, saya lihat efisiensi anggaran ini ada beberapa penyimpangan dari kebijakan ini, ya, khususnya pada sektor pendidikan yang notabene-nya kita rasakan di kampus kita itu sendiri sebagai mahasiswa atau sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan, yang hari-hari ini kita merasakan sampai hari ini tidak ada anggaran lembaga kemahasiswaan, khususnya di kampus UIN Alauddin Makassar. Seperti itu. Berarti dampaknya itu ke lembaga juga ya Kak? Ke lembaga. Nah, jadi dalam lingkup kampus, apa dampak yang dihasilkan dari efisiensi anggaran itu Kak? Ya, saya lihat
dampak dari efisiensi anggaran ini terhadap kampus kita UIN Alumni Makassar itu kan dalam kampus UIN itu naungan Kementerian Agama. Iya. Di Kementerian Agama yang diefisienkan itu sebanyak 12,3 triliun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa di tiap-tiap kementerian itu diharuskan untuk melakukan efisiensi anggaran. Nah, kita kampus UIN Alumni Makassar di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama itu sendiri mengefisienkan 12,3 triliun. Nah, yang paling banyak diefisienkan di Kementerian Agama itu berasal dari pendidikan tinggi Islam. Nah, khususnya universitas, sekolah-sekolah, madrasah dan alia dan lain sebagainya. Jadi saya lihat dampaknya kepada kampus adalah ya kita rasakan bersama dari semua jajaran, semua lembaga mahasiswa yang ada di UIN Alumni Makassar, baik dari tataran himpunan mahasiswa jurusan, Dema Fakultas, Senat Mahasiswa Fakultas, sampai ke Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, bahkan Semayu itu mengalami dampaknya. Karena ada dua variabel dalam efisiensi anggaran yang ada di Kementerian Agama. Ada rupiah murni yang sumbernya dari APBN, ada non rupiah murni yang sumbernya dari Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, sumber anggaran lembaga mahasiswaan adalah dari BLU itu sendiri. Nah, ini yang kita sayangkan. Kalau teman-teman baca di surat keputusan Dirjen Kementerian Agama itu pada tanggal 11 di UIN Alumni Makassar yang diefisienkan itu sebanyak 85 miliar. Nah, rupiah murni itu yang diefisienkan sebanyak 20 M, kemudian non rupiah murni yang dipotong sebanyak 60 miliar rupiah. Jadi totalnya 85 miliar rupiah yang dipotong untuk kampus UIN Alumni Makassar. Dan yang paling banyak adalah sumbernya dari non rupiah murni, yang notabene-nya merupakan dari BLU itu sendiri. Nah, ini yang kami sayangkan. Saya anggap bahwa kenapa dalam kebijakan efisiensi anggaran ini itu lebih banyak dipotong dari BLU. Kenapa tidak dipangkas habis saja di rupiah murni yang notabene-nya dari APBN? BLU itu sendiri kan yang sumber terbanyaknya itu dari UKT BKT mahasiswa. UKT BKT-nya mahasiswa. Sehingga ini yang kami anggap bahwa akan terjadi gelombang protes dari teman-teman mahasiswa. Mengapa demikian? Karena ini adalah permintaan hak. Ada hak kita di yang kita bayar melalui UKT BKT. Bahwa ada persenan yang kita harus dapatkan dari UKT BKT untuk masuk ke anggaran lembaga mahasiswaan. Itu yang yang saya anggap sangat disayangkanlah dalam kebijakan efisiensi anggaran ini. Ya, saya tadi salvok mengenai pembahasan terpotong 85 miliar ya Kak. Nah, jadi bagaimana pengaruh efisiensi anggaran itu terhadap kerja-kerja lembaga yang ada di kampus, terkhususkan di UIN Alauddin itu sendiri, Kak? Ya, ya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita ruang-ruang kekaryanya teman-teman lembaga mahasiswaan. Kan kita melakukan suatu program kerja itu membutuhkan sebuah anggaran untuk melaksanakan. Ya sampai hari ini untuk melakukan sebuah karya melalui program kerja yang mewah, yang cukup glamor dalam melaksanakan itu ya butuh anggaran yang banyak. Sehingga saya anggap bahwa efisien ataupun tidak diefisienkan anggaran lembaga mahasiswa yang ada di UIN itu belum cukup sebenarnya. Ya semisal di tataran HMJ sebanyak 10-15 juta, Dema Fakultas sebanyak 20-30 juta. Nah itu kan saya lihat masih kurang untuk melakukan sebuah akselerasi program kerja yang di lembaga mahasiswaan.
Oh, Apalagi sekarang diefisienkan. Ada sampai sekarang kan belum ada statement official dari pimpinan bahwa efisiensi anggaran untuk lembaga kemahasiswaan itu berapa persen. Ada juga yang mengatakan di beberapa jurusan ataupun di beberapa fakultas mengatakan bahwa anggaran lembaga kemahasiswaan itu dinolkan. Ada juga mengatakan di fakultas lain mengatakan ada juga yang 50%, ya, seperti itu. iya, lumayan sangat apa ya, eh, menyulitkan untuk bagaimana kita mengadakan satu kegiatan yang luar biasa. Iya. Karena sumbernya dari dana tersebut, tapi karena dipotong sehingga kita memiliki keterbatasan Iya. melakukan program kerja di Iya. lembaga itu sendiri. Jadi begini, sebenarnya jangan sampai teman-teman mahasiswa yang masuk yang mengurus sebagai lembaga mahasiswaan dari tataran HMJ, Dema Fakultas, Senat Mahasiswa, sampai ke tataran universitas, jangan sampai efisiensi anggaran ini, kekurangan anggaran yang dikeluarkan oleh birokrasi untuk kita semua, itu akan menghalangi ruang-ruang kekaryaan. Jadi perlu kita melakukan suatu langkah alternatif untuk bagaimana bisa menutupi hal tersebut melalui penggalangan dana dan lain sebagainya. Ya. Mungkin seperti itu ya. Jangan sampai ruang-ruang kreatif, jangan sampai anggaran menghalangi untuk bagaimana kita berkreativitas. Ya, melanjutkan program Iya. kerja seperti itu ya. Betul. Kalau seumpama kita berandai-andai Kak, nah apakah tujuan dari efisiensi anggaran ini dapat tercapai? Saya lihat kalau pemerintah kita di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini, kalau dilakukan efisiensi sesuai Impres nomor 1 bahwasanya dilakukan pemotongan perjalanan dinas yang ada di poin-poin tersebut, pengurangan efisiensi anggaran belanja lah. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka saya anggap akan dimanfaatkan dengan baik. Apalagi saya secara pribadi menganggap kalau efisiensi anggaran ini dijuruskan untuk peningkatan kualitas pada sektor pendidikan dan kesehatan, maka saya sangat sepakat untuk dilakukan efisiensi anggaran ini. Akan tetapi kalau suatu waktu di kemudian hari efisiensi anggaran ini yang telah diefisienkan sampai hari ini itu tidak diakomodir dengan baik oleh pemerintah, ya itu akan menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi sebuah protes dari masyarakat, apalagi khususnya di kalangan mahasiswa. Yang saya anggap bahwa ya harapannya efisiensi anggaran ini untuk diefisienkan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sektor kesehatan, karena dua sektor ini yang paling diprioritaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana peningkatan mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat fakir miskin, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin kedepannya kita berharap atas dari kebijakan efisiensi anggaran ini mungkin bisa benar-benar efisien seperti itu Kak. Ya. Dan pemerintah memperhatikan keputusan tersebut. Ya. Ya. Mungkin itu saja dulu Kak bincang-bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas meluangkannya waktu pada hari ini, dan mohon maaf juga apabila terdapat kekurangan dan kesalahan mulai dari fasilitas sampai ke kelisan. Nah, mungkin itu saja dulu. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.